Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dosa besar yang ke-14, yaitu minum khamr atau minum minuman keras. Bapak Ibu sekalian, Imam Ad-Dhahabi memulai bab ini dengan mengutip firman Allah surat Al-Baqarah ayat 219. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijsun, termasuk perbuatan setan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fa hal antum muntahun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala khamr diharamkan, maka para sahabat mendatangi sebagian yang lain dan berkata, khamr telah diharamkan dan dijadikan sama dengan syirik. Kemudian juga Abdullah bin Umar berpendapat bahwa minum khamr merupakan dosa yang paling besar. Tidak diragukan lagi bahwa khamr adalah biang segala kejahatan. Peminumnya dilaknat dalam banyak hadis Nabi. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, man syaribal khamra fajliduhu, summa in syariba fajliduhu, summa in syariba fajliduhu, summa in syariba faqtuluhu. Siapa yang meminum khamr, cambuklah ia. Jika ia kembali meminumnya, cambuklah ia. Jika ia mengulanginya, cambuklah ia. Dan jika ia mengulanginya sampai 4 kali, maka bunuhlah ia. Hadirin jamaah sekalian, khamr adalah sesuatu yang memabukkan, baik itu dibuat dari anggur, kurma, gandum, atau lainnya. Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan ialah khamr, dan setiap yang memabukkan diharamkan. Mabuk diartikan suatu keadaan yang menutup akal seseorang, yang disertai kenikmatan dan kegembiraan. Jadi sesuatu yang membuat akal itu tertutup, ya, hilang akalnya, ya, kemudian disertai kenikmatan dan kegembiraan. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membius itu tidak dikategorikan memabukkan, meskipun menutup akal. Karena apa? Karena tidak disertai dengan
kenikmatan dan kegembiraan, sebagaimana minuman keras tadi yang membuat orang yang minum mabuk, ya, kemudian dia merasakan kenikmatan, ya, seperti melayang di atas bintang atau terbang dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami di sini, ya, bahwa tidak hanya orang yang minum khamr yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pihak-pihak yang terkait itu juga dilaknat, sebagaimana dalam hadis Abu Dawud, la'anallahul khamra, Allah melaknat khamr, wa syaribaha, dan orang yang meminumnya, wa saqiyaha, orang yang menuangkannya, wa bai'aha, ya, pembelinya, wa mubta'aha, orang yang memerasnya, wa asiraha, orang yang mengambil hasil perasanya, wa mu'tasiraha, orang yang mengantarkan, ya, wa hamilaha wal mahmulata ilaihi, ya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan. Nah, semua ini Bapak Ibu sekalian masuk dalam golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meminumnya, ya, yang menuangkannya, yang membelinya, ya kan, yang memerasnya, yang mengambil perasannya, ya kan, yang mengantarkannya atau yang meminta mengantarkannya, semuanya dilaknat. Oleh karena itu, hendaknya setiap muslim ini menjauhi minuman yang haram ini. Artinya bisa juga yang dimaksud Allah melaknat khamr, Bapak Ibu sekalian, adalah melaknat memakan hasil upah dari penjualan khamr. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peminum khamr mendapatkan siksaan di akhirat, ya, sebagaimana mereka akan mendapatkan siksaan seperti para pecandu penyembah berhala. Ya, dalam hadis Ibnu Majah disebutkan mudminul khamri ka'abidi wasalim, ya, pecandu khamr seperti penyembah berhala. Kemudian yang kedua, pecandu khamr diancam tidak masuk surga, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah juga, la yadkhul jannata mudminu khamrin, ya, pecandu khamr tidak akan masuk surga. Nah, kemudian untuk hukuman di dunia Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada pada awal-awal Islam, ya, tidak ada batasan. Orang yang minum khamr itu dipukul, ditakzir berapa kali, ya kan. Maka ketika ada orang minum khamr, ya, maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk memukulnya. Ada yang mukul pakai kayu, ada yang mukul pakai sandalnya, ada yang memukul pakai bajunya. Nggak ada hitungannya, tapi rata-rata tidak sampai 40 kali. Ya, kemudian ketika pada zaman Umar bin Khattab, banyak orang yang masuk Islam, ya, orang-orang baru masuk Islam dan mereka masih belum bisa meninggalkan khamr, maka dibuatlah keputusan, ya, bahwa orang yang minum khamr ini diberikan hukuman takzir, yaitu dipukul, ya, dipukul, mengambil didera, ya, 80 kali dera. Nah, tujuannya agar mereka menjadi jerah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena khamr ini biang kerusakan, ya, biang kerusakan. Para pemabuk biasa membuat kerusakan.
biasa membuat keonaran, biasa membuat kekacauan, biasa bertengkar, dan biasa saling bermusuhan. Bahkan mabuk bisa jadi menjadi biang maksiat lainnya seperti zina dan pembunuhan. Sehingga pantas kalau khamr disebut sebagai biang kerusakan atau induk berbagai macam kejahatan. Ada kisah menarik Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil pelajaran dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menyatakan jauhilah khamr atau minuman keras karena khamr itu merupakan induk segala keburukan. Kemudian beliau bercerita, dahulu ada seorang ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid di antara orang-orang sebelum kalian, dan ia disukai oleh seorang pelacur. Nah, pelacur tersebut mengutus pembantunya untuk menyampaikan pesan, kami mengundangmu untuk suatu kesaksian. Lalu Bapak Ibu sekalian, ahli ibadah itu pun pergi bersama pembantu tersebut. Ketika dia sudah sampai dan masuk ke rumah sang pelacur, segera pelacur itu menutup rapat semua pintu rumahnya dan tidak ada orang lain. Mata sang abid atau yang ahli ibadah tadi tertuju ke sosok seorang wanita yang sangat cantik sambil membawa secawan khamr, dan di dekatnya ada bayi yang masih kecil. Nah, si pelacur tadi berkata, demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamr, ya, mungkin segelas saja bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini. Nah, jadi dikasih 3 pilihan Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau engkau menolak, maka aku akan berteriak sehingga banyak orang yang datang ke sini dan menuduhmu berbuat jahat kepadaku. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Akhirnya orang yang ahli ibadah itu menyerah, bertekuk lutut, dan dia berkata, saya tidak mau berbuat zina, saya juga tidak mau membunuh. Ya, kemudian ia memilih untuk minum khamr seteguk demi seteguk hingga akhirnya mabuk. Dan setelah mabuk, hilanglah akal sehatnya, dan pada akhirnya ia berzina dengan pelacur tadi dan juga membunuh si bayi tadi. Ya, lalu sahabat Utsman bin Affan berkata, fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yastami'ul imanu wa itmanul khamri illa la yushiku an yukhrija ahaduma sahibahu. Karena itu jauhilah khamr atau minuman keras, karena demi Allah sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamr dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian bahayanya minum-minuman keras, ya. Sehingga marilah kita, keluarga kita, anak-anak kita senantiasa berusaha untuk menjauhi barang yang namanya minuman keras. Jangan sampai dekat-dekat, jangan sampai bersahabat, jangan sampai berteman dengan orang yang memiliki kebiasaan minum minuman keras. Nah, karena dikhawatirkan perbuatan itu bisa menular atau bahkan kita diancam untuk atau dipaksa untuk melakukan minum-minuman keras itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu sekalian kajian kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum